Itu pengalaman triot kemarin kan yang ngoten toh, ada pengelompokan bina-bina. Ini termasuk yang bina misal apa? Yang tidak termasuk bina nakis misalnya. Itu kadang mengecoh kita. Pak, kalau mahmus itu seperti akal ya Pak? Contoh. Halo. Kalau mahmus contohnya Pak? Apa Pak? Mahmus. Mahmus itu ada 3, mahmus fa ain lam. Pokoknya kalau mahmus fa berarti didahului hamzah Pak. Oh iya. Kalau Seperti mau amanah, akala. Oh iya. Kalau mahmus lam berarti lam fi'ile yang berubah hamzah. Kadang seperti di tryout itu ndak ada jawabannya kemarin itu. Ya. Pasti mau jawab mana? Makanya saya katakan kalah dari sistem kadang ngono. Orang ono pertanyaannya ujuk-ujuk tuh, jawaban tok ya ono. Pak, mizan sorfi itu buat apa sih? Loh, Pak, Bu, wazan itu yang depan kayak soro, masa yamsi loh Bu, baru ayat ro'u, fa'ala yaf'ulu itu loh Bu, itu binaknya. Oh, mizan sorfi itu sama dengan wazan sorfi, iya Pak? Iya. Sama Bu, sama. Ini auzan itu wazan, jamak wazan. Terus binak kalimat itu apa Pak? Nah, bina itu Bu tadi disampaikan Pak Huda. Bina itu kan banyak, ada misal, nakis, lafif, mahmus. Nah, ini nanti kita cari sendiri di modul. Oke, ini saya sudah membaca modul. Nah, ayo Pak Huda, misal itu apa cirinya misal Pak? Ada bina muktal Pak. Ya, bina itu modul ini Bu ya. Ada bina sohih. Nanti buat sama dengan modul atau tidak, saya nggak membaca modul ini. Ada beda sedikit Pak. Keren ya Pak, udah nggak baca modul. Yuk, sesuai ingatan. Pokoknya bina sohih itu fa'ain lamnya berupa huruf sohih semua. Nah, terus ada lagi bina muktal. Jadi secara bina muktal itu salah satu dari huruf dari ain. Dari fa ain lam itu ada huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit, yaitu wawu, ya, alif, ya, itu namanya huruf ilat. Oh iya Pak, ya. Jika fa fi'ile berupa huruf ilat berarti disebut misal. Jika yang berupa huruf ilat itu ain fi'ile namanya ajwaf. Oh iya. Jika yang berhuruf ilat itu adalah lam fi'ili berarti nakis. Oh iya. Iya Pak. Ada apa? Misal ajwaf nakis. Contohnya misal wakofa. Misal ya ada 2, misal wawi dan misal ya'i. Oh iya. Kalau misal wawi didahului huruf ilat wawu. Ya'i didahului huruf modul Pak. sama. Iya, pinter juga. Pak Huda. Gimana? Mengingat lagi ya Pak, yang depan itu misal, kalau yang tengah itu yang tengah niku napa Pak? Nakis napa ajwaf Pak? Ajwaf. Baru yang belakang yang nakis ya. Nakis. Kata kuncinya ya. Misal ajwaf nakis, nggih. Misal ya, misal itu kan contoh. Kalau contoh itu di depan, itu loh ingat-ingatnya itu. Kalau nakis itu artinya kurang. Kalau kurang itu di belakang. Makanya di belakang, nggih. Terus kalau yang tengah ajwaf itu di tengah. Iya. Terus kalau yang gabung dua, yang gabung 2 itu mudhoaf itu ya. Ya. Jadi 2 huruf sejenis dalam satu kalimat itu mudhoaf. Mad yang mutimadan itu ya, mad yang mutimadan ya itu. Terus kemudian ada lagi lafif. Ini ya. Lafif. Lafif ada 2, lafif mafruk dan makrun. Lafif
Mafruk itu artinya terpisah, makrun itu bersamaan. Jadi kalau ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat, nah, contohnya syawa, Syawa. syawa ya, berarti makrun. Itu makron. Nggih. Makrun. Mafruk. Kalau fa fi'il dan lam fi'il yang berupa huruf ilat berarti mafruk. Contoh Contohnya apa? waqo. Apa ya? Wes, itu bina dalam kalimat Arabia. Jadi bentuk kalimat dilihat dari sudut apa huruf asalnya, ya, apakah berupa huruf soheh, huruf ilat dan sebagainya, itu namanya bina. Oke. Oke, Pak udah lanjut. Oke. 9 sama Pak. Wazan. Sama ini ya. 9 sama. 10 Pak. Ini aspek sorfi gitu Pak. Disajikan sebuah teks bahasa Arab peserta didik menganalisis aspek sorof sesuai kalimat. Ya, aspek sorof bahasa Arab dengan benar. Kira-kira pertanyaannya Yang mengenai gimana? fi'il apa wazan ini nggak tahu. Gimana, Pak? Contohnya, Pak? Apa itu? Nomor berapa, Pak? Nomor 10. Disajikan sebuah teks bahasa Arab peserta dapat menganalisis aspek sorfi. Aspek sorfi bisa jadi kayak itu, Pak. Kayak kemarin ada contoh yang kayak fi'il sulasi mujarrad, sulasi mazid, kemudian apa rubai, atau kemudian ada yang kayak kemarin kan ada iklal juga ya Pak, ada iklal juga, apa Makanya- itu wa alamatuhu majzumun, itu kayak gitu, ada gitu-gitunya juga kan itu Pak. masalah aspek sorfi itu kan luas Bun loh. Ini yang dari aspek yang mana? Apakah jumlah hurufnya atau makna yang dimaksud, mana yang dihasilkan dari perubahan kalimat itu? Ya enggak apa-apa Pak, ya pokoknya yang itu, kalau yang kayak gini biasanya ya memang tidak ini, biasanya mungkin lebih ke itu ya, kayak contoh-contoh yang kemarin itu Pak, kayak mengi'rab kan itu kemarin, mengi'rab ya kemarin itu ya, oh itu nahwu sih, itu kemarin mengi'rab apa jujumun marfu'un itu loh Pak, wa alamatu nasbihi wa alamatu rafihi. Kalau itu masuk Nahwu ya itu ya. Nggih. Ya, gini Lanjut, kita Non, tentukan Pak. dari aspek yang mana? Aspek suatu kalimat bahasa Arab dengan benar. Terus Apakah dari auzannya atau maknanya, Nah, itu. atau dari jumlah huruf, hurufnya, kalimatnya. dari jumlah hurufnya. nggih, bisa Mujarrad jadi yang kayak mazid. gitu. Nah, gitu Mbak. Atau yang kita belum bahas ini mujarrad dan mazid ya. Break dulu Pak ya, adzan di sini. Oke. Oke. Ini kayaknya Oke, istirahat adzan. nah, ini sorof sudah masuk nahwu ini kayaknya. Gawe keren ke konsep ini.
Mari ngene iki apa iku jenenge dikeki toko teko Surabaya ya kok setruken ambek nasi kemawon ambek arek cuma mbok Indomaret. Kita omong ya rek mulai teko kerja langsung golek toko nek disetruki. Wis urus niku ae gagang reken Ari ambek Ivan. Untuk sore aku keleleng maneh, kok tak kei maneh arek ya. Wis aku tak kudu istirahat sik aku durung trek ate. Cool. Astagfirullahaladzim. 56 nih, 56. Ya Allah. Sama sekali. Mas, transaksi Surabaya jam berapa? Maaf adikku ya. Dan disajikan sebuah narasi dapat mengkritisi aspek sorof. Sama Pak ya, aspek sorof semua tadi ini. 1, 2, 3 ini aspek sorof. Langsung ini mujarot mazid ada di modul tak Pak? Ada ya. Ada. Oke. Lanjut. masih dibahas toh. Ya Pak. Mujarot masih dibahas toh mboten? Ya. Anu Pak, kata kunci mujarot. Kalau mujarot itu sunyi dari huruf tambahan, Pak. Ya. Sunyi dari huruf tambahan. Pokoknya yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Ini nanti ya wazannya saja kuncinya ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. 6 itu berarti mujarot. Itu pasti sulasi mujarot mengikuti wazan 6 niku. Kalau mazid Pak? Mazid. Nah, mazid nanti yang untuk misalnya mudahnya nanti Pak kasru fathin kasru dhamin dhammudham ini loh Pak. Nah, itu nadomane untuk sulasi mujarot. Betul, gunakan nggih. Kasru Atu fathin domin fatu kasr ini lho ya. Domin tuh fathatan. Terus kemudian untuk mazid, jadi sulasi ada mujarot, ada sulasi mazid. Jadi mazid ini ada huruf tambahnya. Mazid itu sendiri juga ada kalanya mazid rubai, khumasi, sudasi. Itu nomor modul ada semua toh. Dibahas mboten niku. Gimana teman-teman, di modul ada data itu? Kalau nggak ada ya nggak usah dibahas. Ada mestinya. Kayaknya nanti baca sendiri aja Pak. Sengoten nggih. Oke, kita yang penting tahu rambu-rambunya gitu aja. Wis lanjut nahwu sakniki, monggo. Oke. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menerapkan hakikat ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Nggih. Hakikat Hakikat nahwu dalam bahasa Arab ialah untuk mengetahui perubahan bunyi akhir kata atau disebut i'rab dan mengetahui posisi atau kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Artinya dalam ilmu nahwu itu tidak membahas perubahan bentuk kata seperti dalam ilmu shorof. Ya. Yang dibahas adalah ketika kata itu sudah digabungkan. Ya, sudah digabungkan.
Terus nah, kemudian setelah itu kita mengetahui posisi nih, kata itu setelah digabungkan posisinya sebagai apa? Apakah sebagai fa'il, sebagai mubtada, khobar atau yang lain? Ngoten. Terus pundi? Lanjut. Eh, Lanjut ya. lanjut. Disajikan teks bahasa Arab, peserta dapat menganalisis mubtada dan khobar. Contoh Atau jumlah ismiyah. Ya. jumlah ismiyah. Pokoknya tanda-tandanya kalau jumlah ismiyah itu pasti didahului isim. Pasti didahului isim. Dan isimnya pasti isim ma'rifat. Ini ya. Dan pasti ini bisa dipastikan isimnya isim ma'rifat. Itu normalnya kalau berupa mubtada khobar. Kecuali kalau nanti dibalik mubtadanya muakhor, khobari muqaddam. Kalau tidak dibalik, yes, berarti yang didahului isim dan isimnya isim ma'rifat itu ya jumlah ismiyah. Bapak, derek perso Halo. Bapak. Ya. Diterangkan sedikit tentang apa itu tadi mubtada muakhor wa khobar muqaddam ini Pak. Diterangkan Itu sedikit nanti ya Pak. Bu. Nanti itu di bawahnya. Saya tanya juga Pak tentang khobar. Untuk Nah, itu pengertian di bawahnya ada nanti. Oh, Nah, ada lanjut. Pak. yang khobar Oke. saja maksudnya Pak saya. Oke. Pak, Kan Bu ya, andai kan Bapak. kita nanti nggak bisa mengetahui, paling mudah nanti pendekatan dengan ilmu logika, dengan ilmu mantek kalau dalam pesantrennya. Pokoknya yang statusnya sebagai keterangan itu khobar. begini Yang Pak. Halo? Kemarin tuh pernah tryout tuh ada soal yang pengertian khobar itu hanya isim marfu ya Pak. Oh lah, ya itu kan yo ambigu tuh mestinya. Isim marfu itu kan banyak loh. Fa'il yo isim marfu, naibul fa'il juga isim marfu. Iya. Terus begini Pak kelanjutannya, kan ada pilihannya yang isim marfu yang menerangkan mubtada atau Berarti- isim Berarti marfu khobar. Oke. nggih, isim marfu atau fi'il marfu yang menerangkan mubtada. Isim marfu Hanya- yang menerangkan khobar, menerangkan mubtada itu berarti khobar. Oh, ngoten. Maksudnya Kayaknya kan begini Pak, Iya. kan khobar itu bisa juga berupa yang jumlah ngoten loh Pak, pertanyaannya. Jadi maksudnya saya bingungnya kan khobar ada yang jumlah, apakah juga yang berupa jumlah fi'liyah itu juga yang ikut termasuk definisi khobar, ngoten ya Pak? Berarti hanya isim yang marfu menerangkan Iya. mubtada ngoten mawon nggih. Itu yang dimaksud khobar mufrad mungkin pertanyaannya. Sehingga jawabannya ya mengarah ke itu. Jadi secara umum khobar itu yang menerangkan mubtada, baik berupa bentuk mufrad atau berupa jumlah. Kemarin itu ada dua Pak, jebak gitu loh. Yang mana bingung milihnya. Lah nggih Yang Pak, satu itu ada yang isim marfu dan fi'il marfu ya toh Pak. fi'il gitu loh. Nah itu yang benar yang mana Pak? Soalnya kan bisa juga. Kalau fi'il marfu itu nanti ini masih umum Bu. Fi'il itu kan asalnya bukan i'rab, mabni. Jadi kalau ada fi'il marfu itu mengarahnya hanya fi'il mudhari'. Nah. Jadi yang lebih tepatnya isim marfu yang menerangkan mubtada ngoten nggih. Iya. Oh nggih suwun Pak, bingung. Dan itu benar, insyaallah. Saya jawab itu ya benar. Oke. Udah lanjut nomor 15. 15. Analisis kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Contohnya Pak. Nggih. Nggih. Fil Ingat madrasati gitu. cirinya khobar muqaddam, mubtada muakhor ini khobar kebanyakan ini yang umum saja ya, kebanyakan berupa dzaraf atau jar majrur. Sir majrur ya. Majrur. Dan mubtadanya ketika muakhor ini boleh berupa isim nakirah. Misalnya fit dari rojulun. Kalau ini dibalik rojulun fit dari nggak boleh. Harus dibuat mubtada muakhor khobar muqaddam.
Pak De, Karena takok. halo. Kemarin itu ada soal begini. Iya. Fisofil awali Muhammadun mujtahidun. Ya. Saya sama teman-teman ketika pembahasan itu mengatakan pertanyaannya begini, ainal mubtada, gitulah. Ya. Ah, di jawaban itu saya kasih Muhammadun. Ya. Saya kasih Muhammadun mujtahidun. Nah, Nah. menurut jenengan Yeah. itu Muhammadun mujtahidun atau Muhammad saja? Kalau menurut saya ya, itu Muhammad saja mestinya. Kemarin juga ada soal seperti itu loh, Pak. Ya Loh, itu dibahas. nggak bisa Pak De. Iya. Baru doi yang- itu bilang naat Iya. sama sifat itu nggak bisa dipisahkan. Kalau Muhammad saja berarti bunyinya Muhammadun, Muhammad mujtahidun. Itu katanya Pak Rudoi itu menghilangkan faedah di paragraf pertamanya yaitu fisofil awal. Beda kalau misalnya Muhammadun mujtahidun tanpa ada kata-kata khobar muqaddam tadi. Nah itu saya masih bingung. Nanti kita jawabnya itu Muhammadun saja atau Muhammadun mujtahidun. Misalnya ada soal yang sejenis. Monggo, saya itu lumayan galau. Ini loh Pak ya. Itu kalau kita analisis secara contohnya itu wis salah. Kok Muhammadun kok mujtahidun. Mestinya kalau naat manut mujtahid Muhammadun al mujtahidu ada ale. Harusnya Karena Muhammad- begitu. Ya, Makanya kan gitu kita ya. nggak boleh nyalakan soal yang sistem itu. Malah repot itu. No, Ya, aku Pak ya. Usul. Saya, Pak. Kemarin tuh soalnya saya pilih begini ya Pak soalnya. Al jumlah al ismiyah tatarakabu minal mubtada wal khobar ayin mubtada. Saya jawabnya al jumlah itu keliru Pak. Salah. Al jumlah Apa al mungkin- ismiyah. Nah, apa itu? Gitu loh Pak. Iya Pak. Iya, Bu, itu. Ya, itu Oh, pertanyaannya berarti- itu maksudnya piye to, Go? Aku yo gak patah paham iki. Kan Jawab, ada Pak. Al jumlah apa, Pak? Al jumlah apa, Bu? Gimana? Al ismiyah Diulangi yang soalnya. bunyinya Itu menerangkan tarif jumlah ismiyah ialah ngono to piye to mencari mubtada pada Mencari Ayin al mubtada fitilkal jumlah Pak. Ayin al mubtada fitilkal jumlah. Ayin. Saya jawabnya pokoknya mubtada itu Bu ya. Jadi harus berupa salah satu isim ma'rifat yang jumlahnya 6. Berupa isim domir, isim alam, isim yang ada ale, isim mausul, isim yang dimudhofkan atau isim ma'rifat. Lanjut. Oke, lanjut. Di mahasiswa dapat menganalisis kalimat yang mengandung fa'il. Contohnya apa, Pak? Mengandung fa'il, kalimat yang mengandung fa'il. Itu berarti jumlah piliyah ngono ya. Wis paham iki semuanya? Jumlah Nek fa'il iku pokoknya jatuh setelahnya fi'il mabni maklum. Kalau naibul fa'il jatuh setelah fi'il mabni majhul. Itu mabni maklum sama mabni majhul. Contoh konkretnya, Pak. Fa'il sama naibul fa'il, Pak. Kemarin itu ada contoh Akromat Musa Salma. Akromat Musa Salma. Ya, Itu betul. contohnya. Nah, kemarin saya jawab Akromat Musa Salma, yang ditanyakan adalah fa'ilnya. Ketika ditanyakan fa'il, saya menjawab menjawab Salma. Tapi jawabannya salah ternyata ya. Salah. Saya juga itu Pak salah saya. Lah yang betul apa, Pak? Yang Ya benar sadar itu sebetul adalah ya Salma betul. Nah, dia wong jelas akromat. Atau begini Pak Zain sama Pak Uda. Ketika saya jawab begitu mungkin yang benar jawaban itu apa ya? Apa itu? Atau statusnya Musa itu sebagai muannas. Bisa kalau Musa itu distatuskan sebagai muannas ya bisa. Enggak. Anak kemarin saya juga bingungnya di situ. Kalau Iya. dijawab Salma, memang harusnya Salma karena akromat.
Tapi Salah, kadang-kadang Pak. sistem itu antara soalnya itu salah. Menurut Iya, itu saya failnya juga. apa? Musa. Karena harusnya akrom tu Musa wasalma. Ngono koyo aneh yo. Kalau Koyo bisa terus aneh. dijawab Wis kono sama wae kok. salah. Karena jombo yo soal kurungut ayo apa ya Pak paham. David. Iku jelas wis maklum iku. Akromat Musa Salma jelas. Mesti Salma jelas itu. Enggak mungkin akrom tu. Kalau sampean membaca akrom tu jelas salah. Lah salah karena ada Salma dan ada ini ya. Soalnya enggak Akroma. ada wanya wis jelas enggak ada. Pak yang naibul fa'il Pak sambil Tapi mengingat-ingat benar Pak. apa Pak? Sambil mengingat-ingat. Kalau begitu benarnya apa Pak? Musa failnya Pak. Wis gak iso awak iki kalah karo sistem. Salah karo sistem. Iya. Oke, awak Pak. Jawab Ini dulu, saya salah jawab. nggak, Bu? Khawatir Kecil, itu yang tetep diinginkan. Budi sing Dewi. Itu Salma artinya saya memuliakan Musa artinya Salma seperti itu. Berarti nek maksudnya salah. Betul ngomong Dari soal itu jadi nanti jawabannya kalau di situ ada anak atau ada anta ada Musa Salma jangan langsung jawab Salma kan sudah perlu kita jawab kalau betul itu jadi kan dari anta kalau ada anta di situ berarti akrab tadi mau itu Pak ini loh mungkin Kok gak dengar Pak suara yang jenengan? Pak Ridhoi suaranya nggak dengar Pak Ridhoi. aduh gimana dengar Gimana lanjut? Gak jelas Pak Ridhoi. Jawabannya tadi Pak. Pak. Apa berarti Pak? Apa Musa. Salma atau Musa apa tak? Ini loh Pak ya, tak terangkan. Iya, Musa itu jelas mudakar. Salma itu kan mu'anas. Fi'ili ada tatani sakinah akromat iku mesti fa'ili yo. Yo Salma. Salma. Tapi salah Pak. Ya iyo kalah karo sistem. Oh. Terus pripun nak ngoten niku? Iya lho piye sing gawe iku kadang yo. Apa kenapa? Ngono Bu. Dijawab bener salah. Wis otomatis. Oke lanjut. Lah iku saking akeh. Peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung maf'ul bih. Bener jane ndi to? Bener. Nah iki gak gue iki. mengandung Anake rame nggih. Maf'ul bih Pak, maf'ul bih. Pak Coba nggih Pak Zen dengerin Pak Zen kula nggih agak anake rame. nggih Ah, ya apa iki Pak Maf'ul bih akeh nahwi akeh nahwune iki. Kalau maro kita fikir lu aduh. Tuh, Pak Ketua sampean oleh 85 ojo sambat sampean. Aduh. Saya 50 Pak Zek. Ojo sambat sampean. Sebenarnya tuh apa ya? Kita tuh dibohongi sistem aja kok. Ya banyaknya kayaknya. Ketika ada tulisan Arab, kadang itu tulisannya itu berubah gini loh. Orang itu menulisnya kan fidari rajulun, ya kan? Ya. Tapi nanti tuh saat diupload bergeser gini, geser. Rajulun fidari. Nanti pertanyaannya apa mubtada dari ini? Kita jawab keliru seperti itu. Misalkan. Tapi lebih aman seperti yang di Edmodo itu Pak. Kalau di Edmodo itu aman karena berupa gambar. Iya. Nah, sekarang kalau di sistemnya UP kita kan nggak paham sistemnya UP seperti apa. Nah, itu Pak. Apa tulisan Arabnya pakaian. Makanya kemarin itu kita kecewa ternyata uji coba UP-nya bukan soal yang kita harapkan gitu loh. Soal IPA ya. Soal IPA, apa sih yang nanti dijawab? Ya kuitok tuh.
Ya, asal jawab muram-muram. Sepertinya Pak, sepertinya bagus soalnya mungkin kontennya karena ini dari Kemendikbud. Kalau LMS Ya, itu kan dari apa? Kemenak ya. ya ini bagus Pak, kayaknya Mungkin insya Allah kisi-kisinya bagus. sesuai insya Allah. Kalau dari gambar ya enak, enggak ada perubahan. Iya. Ayo Pak Uda, Kiki-kiki maf'ul ini be, yang maf'ul ini. be. Sundi. Maf'ul be ini, maf'ul be. Oke. Maf'ul be itu termasuk mangsubatul asma, ya isim-isim yang dibaca nasab yang jumlahnya ada 15 itu. Oke. Maf'ul be ciri-cirinya mesti nasab, teman-teman. Ya, katanya Pak, ditanya, Pak Ngapunten. katanya ditanyakan itu ada maf'ul be yang berupa isim domir. Kemarin itu juga saya temui. Ada maf'ul be yang berupa isim domir. Kan maf'ul be ada yang berupa isim dohir dan domir. Pak naibul fa'il contohnya itu tadi Pak, ngapunten saya telat itu tadi. Ada tamu. Belum sampai naibul fa'il itu. Loh, itu mau bahas naibul fa'il Pak? Belum, masih belum. Tadi fa'il. Ini masih fa'il. Ini maf'ul be atau fa'il? Maf'ul be dulu, maf'ul be aja dulu Pak, urut aja. Nah, ini ya maf'ul be ada dua berupa isim dohir, isim domir. Misalnya isim dohir ya akramtu al ustadza. Kalau isim domir ya akramtu hu. Hu-nya itu berarti maf'ul be. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian yang juga nanti perlu diperhatikan mana, tidak semuanya bentuk maf'ul be itu i'rabnya ditandai dengan fathah, Pak. Tinggal nanti lihat bentuk isimnya. Kalau isimnya jamak muannats salim kan berarti kasroh tandanya. Akramtu al muslimati. Ya, itu di i'rab ya. Oke. Soalnya kemarin itu lebih banyak bukan hanya penentuan apa itu, bukan penentuan kedudukan, tapi di i'rab. Nanti membedakannya itu bentuknya apa. Kalau maf'ul be-nya berupa isim tasniah kan berarti nanti tanda i'rabnya ya. Ya, kan guys. Kalau berupa jamak mudzakkar salim Oke, lanjut. Kritisi mudhof. Ada mudhof selalu di depan, mudhof ilah di belakang, dan i'rabnya mudhof ilah selalu majrur, dijarkan oleh mudhof. Kemudian yang perlu kita perdalam adalah makna yang terkandung dalam susunan idhofah itu, Pak. Ada yang mengandung makna huruf jermin, ada mengandung huruf makna jerfi dan lam. Itu kemarin kita menemukan dalam triot soal itu. Misalnya di bawah ini contoh idhofah yang mengandung makna min. Khotamu dhahabin, misalnya kan gitu ya. Ada ya kemarin itu khotamu dhahabin. Ya, ada. Ma'u kuzin, ma'ul kuzi. Ini mengandung mana apa niku? Apa artinya, Pak? Ma'ul kuzi. Fi ya, Pak. Ma'un min kuzin. Berarti air terbuat dari kendi. Fi no, fi. Ya. Ada lagi kitabu Zaidin. Kitabun Zaidin. Li berarti mengandung makna lam lil milki. Kitab milik Zaid. Nah, itu ciri idhofah pasti mengandung salah satu 3 huruf jar itu min, fi dan lam. Lamnya menunjukkan makna milik. Oke. Langsung, Pak. Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih selalu jar. Sama ya ini contohnya ya. Cuma nanti mudhof ilaih itu
Ya ada kalanya berupa isim Itu kita sering menemukan soal di apa tuh? Di tryout yang termasuk berikut ini yang termasuk isim khusus. Itu sudah dibahas nggak? monggo. Ya, isim khusus iki ya dimaksud isim ma'rifat atau mungkin ya. Terus yang umum Nakiro. nakiro. Oh, nggih. Iya. Lanjut. Siap. Naat. Naat. Naat adalah tabi atau isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas, ma'rifat, dan nakirah. Ini perlu dibahas macam-macam naat enggak, Pak? Nggak usah Pak, contohnya ini kan disajikan teks. Baik. Ya. Ya, Nah, itu contohnya saja Pak. nanti contohnya naat sababi atau naat hakiki kan gitu ya. Nggih. Nah, kalau naat sababi, naat hakiki maklum. Ya. Maklum mungkin pokoknya harus sama dengan man'utnya dalam hal 4 ini. I'robe ya harus sama, mufrad tasniyah jamak, nakirah ma'rifat harus sama. Rajulun karimun. Berarti nek ar-rajulu ya al karimu. Rajulani karimani. Muslimuna al kuramau atau al karimuna dan sebagainya. Hindun hadiratu. Al hadiratu atau hadiratun. Yo al. Hindun hadirotun. Al hadiratu. Al hadiratu. Karena hindun, nah hindun isim alam ma'rifat berarti naatnya juga harus ma'rifat. Al Hindun isim alam, Ustaz. Iya Hindun dulu. isim insan toh. Nah, isim alam nama kayak seperti Sri itu ya isim alam. Setas ono isim insan. Sorry. Bisa Itu diguyu ta wong takok kok. orang-orang ngono yo. Ayo lanjut. Lanjut Man'ut. Putri. Nama masih man'ut. Atau nama lainnya sifat mausuf. Oh, sifat mausuf. Ya. Sifat yang disifati ya, Ustaz. Iya. Mausuf yang disifati, Bu. Nah, ya, sifat yang disifati. Ya. Oke Pak, lanjut naibul fa'il lah Bu Ika, naibul fa'il. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Naibul fa'il itu artinya pengganti fa'il. Hukum-hukumnya sama dengan fa'il, ya harus dibaca rafa terletas setelah fi'il. Cuma fi'il yang mendahului naibul fa'il namanya fi'il mabni majhul. Mabni majhul kayak itu ya. Pak, contoh, Pak. Dikatakan majhul itu sebab fa'ilnya enggak jelas. Majhul itu. Iya. Contoh Pak. Contoh khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa itu namanya fi'il mabni majhul. Oke. Al insanu naibul fa'il. Ngoten. Kalimat pasif niku nggih, Pak. Belum? Pasif Ya. niku ah. Ya, istilahnya kalau bahasa Indonesia ya pasif. Ya. Kalau nah ini fi'il mabni majhul terbentuk dari 2 fi'il, Pak. Ada yang berupa fi'il madhi dan mudhari'. Selain itu nggak bisa dimabnikan majhul. Kalau fi'il madhi kaidahe duma awalhu wa kusira ma qablal akhir. Huruf pertama dibaca dhammah, huruf sebelum akhir kasroh. Itu kalau fi'ilnya madhi. Kalau fi'il mudhari' ya khuliqa, ulima, usiro, Ini futihat. mati ya, Ustaz ya? Ini mati ya, Ustaz? Madhi. Nah, kalau mudhari Ustaz? Kaidahnya kalau mudhari' duma awaluhu wa futiha. Ya, futiha ma qabla akhir. Yang jelas pertama domah, ya, baik madhi atau mudhari' domah. Yang membedakan huruf sebelum akhir. Kalau madhi dibaca kasroh, mudhari' dibaca
fathah. Contohnya ya'lamu menjadi yu'lamu. Yu'lamu. Yang suruh yungsoru, yuktabu, yukra'u dan sebagainya. Gimana Campun? Sekarang menganalisis i'rab isim kana. Isimnya kana berarti apa? Marfu. Marfu ya dibaca rofa karena termasuk marfuatul asma. Marfuatul asma ada 7 niku, diantaranya adalah isimnya kana. Yang harus kita ingat-ingat amalnya kana. Kana itu beramal tarfaul isma wa tangsibul khobar, merafakan isimnya dan menasokan khobari. Contoh ya kanallahu ghafura wa kanallahu aliman dan sebagainya. Karena Muhammadun naiman Itu yang anunya nasab Pak. Muhammadun Kleru itu. Halo? Enggak lah itu loh. Itu kleru kok. Ganti apa, Pak? Rofa itu. Rofa. I'rab Campun. isimnya kana. Isimnya kana rofa. Kalau khobarnya nasab. Dan mungkin nanti saudara-saudaranya bereng. Bisa saja ditanyakan. Wis. Cek Pak, tak kopi nih cek Pak. Konco-konco. Khobari Ini kana ya, langsung nasab. pada saudaranya saja. Tadi sama ya. Ya ini. Nggih sama. Saudaranya kana. Karena Barangkali ada yang hafal saudaranya kana. Ada. Sana, waduh imriti nih. Soro. Saudara Bahwa asal laki ghairu mudhari ini. Soro. Asbaha Iya. amsa. Jangan keliru terus saudaranya ina dimasukkan. Soro Bu sing paling anu soro. Yang bisa nanti dibuka lagi. Yang jelas oleh sama dengan anak. Asa. Asa bukan Pak. Bukan. Asa itu afal mukorobah. Ya. Oke, nanti dicari sendiri ya. Ini untuk saudaranya kana. asbaha amsa soro bata dola laisa kana itu. Iya Pak ya? Ada yang harus didalui ma itu Bu, ma infaka, ma bariha, ma fatiha dan ma dama. Empat itu harus didalui dengan ma. Oke, lanjut Pak. Udah. Mansubatul asma. Isim yang dibaca nasab. Termasuk adalah itu khobari kana, isim inna, maf'ul bih, maf'ul li'adlih, maf'ul mutlak, istasna munada, hal tamyiz dan sebagainya niku. Bedanya Pak? Hal tamyiz sama apa tadi? Kalau nida sudah jelas ya Pak, kalau nida ya Pak. Ini nanti Bu, di bawah Bu ada nanti. Ada ya Pak? Ada, berturut aja. Ya wes ya, hal juga Pak ada. Nanti diterangkan di bawah. Oh nggih. Disajikan teks bahasa Arab mengandung maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Contoh ketentuan dalam maf'ul li ajlih dibaca nasab karena termasuk mansubatul asma, berfungsi sebagai alasan terjadinya suatu pekerjaan dan pasti berupa masdar. Kemudian zamannya maf'ul li ajlih itu harus sama dengan zaman fi'ili. Harus sama. Kalau fi'ili zaman madhi, maf'ul li ajlih ya harus zamannya madhi.
Karena nggih harus bersamaan itu. Contoh zurtu ikroman li Zaidin misalnya ngaten. Ikroman li Zaidin atau Li. kumtu ikroman lil ustazi. Ikroman itu namanya maf'ul ajleh. Saya berdiri. Nah, ikroman ini kan fungsinya menerangkan pekerjaan berupa berdiri niku nopo tujuannya. Ikroman kan berdiri kan banyak lah tujuannya ya. Berdiri mungkin mau pulang, berdiri mangkon apa. Zurtu Pak, zurtu Pak. Untuk menerangkan tersebut perlu menggunakan maf'ul ajleh. Ikroman. Ini Lah itu loh Pak, ikroman itu kalau maf'ul ajli itu lebih kayak taukid Pak. Hal bedanya itu nanti kan sama-sama pakai masdar toh. Hal juga pakai masdar. Terus membedakan maf'ul ajli dengan apa itu? Hal enggak bukan masdar dulu. Hal bukan berupa masdar. Hal itu berupa apa Pak? Kalau hal? Isim sifat. Oh, jadi yang kalau contohnya ikroman itu tadi berarti mesti maf'ul ajli Pak? Maf'ul ajli. Kita lihat fungsinya nanti bisa membedakan. Kalau fungsinya itu menerangkan alasan terjadi suatu pekerjaan berarti maf'ul ajli. Nanti yang mungkin membedakannya agak mirip itu maf'ul mutlaknya Bu, nanti di maf'ul mutlak itu. Loh Pak, kalau menerangkan gini maksud saya itu langsung dibedakan gitu loh Pak. Jadi nanti pas waktu pembahasan itu tinggal kita ini gitu loh. Karena satu materi dengan materi yang lain itu kan berhubungan, apalagi kalau pas membedakan. Contohnya sekarang bahas maf'ul ajli. Berarti kalau maf'ul mutlak gimana gitu Pak? Saya kasih contoh, jenengan jawab. Contoh berikut ini adalah maf'ul li ajleh. Ya. Maf'ul li ajleh 1. Apa, Pak? 1. Kumtu waduh wae memang ya. Ya. Misal ben nanti kalian biar paham, saya samakan saja. Kumtu ikroman lil ustad 1 ngerti ya. Kumtu kiaman. Kumtu kiaman, satunya kumtu kiaman. Nah, terus yang ketiga misalnya kumtu catat Pak, saya Pak. Yang ketiga kumtu kiama Zaidin. My pulpen gimana ya? Yang ketiga kumtu kiama Zaidin. Wis di antara niku kumtu kiama Zaidin. Kumtu kiama Zaidin. Mana Pak bedanya Pak? Tadi kalau kumtu ikroman itu sudah jelas tadi apa maf'ul li ajli. Gitu ya tadi. Ya. Dengan bilangnya. Untuk kiaman berarti maf'ul mutlak. Yang faedahnya taukid. Faedahnya taukid. Oh iya sebentar Pak. Tak dari kayak notepad aja wis. Terus yang ketiga, untuk kiamat Zaidin juga maf'ul mutlak yang faedahnya menjelaskan mubayyin li naui amilihi. Maf'ul mutlak ya. Jenis macamnya amil. Mutlak. Yaitu apa Pak? Itu tadi Pak, kalau maf'ul mutlak itu Pak, maf'ul mutlak untuk maf'ul mutlak itu punya faedah 3. Ya. Nanti di bawah enggak ada itu? Ada. Wah, enggak apa-apa Pak. Mutlak. Ada maf'ul ma'ah. Ya, satu persatu engkau biar cepet. Iya, nahsu kalau bisa dirangkep pun enak. Nggak bisa, harus satu-satu. Yeah.
Maksud saya gini loh Pak Ketua, kalau di bedah soal itu, maksud saya kalau langsung dibedakan nanti di situ langsung dilewati Pak. Jadi karena sudah dibedakan misalkan ini sudah dibedakan di nomor 12 misalkan. Tapi nanti kalau ada bahasan itu ya sudah kita loncati gitu loh Pak. Kayak sistemnya bedah soal gitu loh Pak. Jadi langsung memahami. Itu menurutku. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya, ini kan sudah berdasar indikator, Bu. Jadi urut. Nanti nggak akan ketemu lagi ini lagi. Itu pengalaman yang lalu, tahun lalu. Maf'ul li ajli. Oh, lanjut. Maf'ul mutlak, Pak. Oke. Di ketentuan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dibaca nasab dan pasti berupa masdar. Sama dengan maf'ul li ajlih. Cuma kita yang membedakan itu fungsinya. Maf'ul mutlak punya fungsi 3, menguatkan amilnya. Ya. Kemudian contoh menguatkan amilnya. Misalnya saya mengucapkan dorobtu, terus saya tambah dorobtu dorban. Ya, dorban itu fungsinya menguatkan amil. Dorobtu dorban. Untuk Yaman, jelas tuh julusan. Dorban. Itu menguatkan amilnya. Kemudian yang kedua menjelaskan macamnya amil. Ya. Misalnya dorobtu dorbatal amiri. Saya memukul seperti pukulannya amir. Yaitu contoh menjelaskan macamnya amil. Saya memukul seperti pukulannya Pak David. Nah, itu saya tidur seperti tidurnya Pak Rudoi dan sebagainya. Itu berarti menjelaskan macamnya amil. Macamnya amil. Yang ketiga menjelaskan bilangannya amil. Amil ya berupa ini loh fiil itu loh ya dimaksud amil di situ. Nggih, Pak. Dorob tuh kata dorob tuh ini kan belum bisa kita pahami memukulnya berapa kali, 1 kali, 2 kali atau 3 kali kan belum jelas ya. Dia wah kasus sih.
nahro. Sirtu wasyamsa toliatun. Wasyamsu toliatun juga bisa. Ya, ini yang agak repot membedakan antara wawu ma'iyah dan wawu atof. Oke. Atau Ya, Atau itu conjunction ya Ustaz ya? ya. Tapi Conjunction. yang ini Ustaz, gini Pak Budaya, sebenarnya itu bisa apa itu? Bisa diidentifikasi wawu antara wawu perbedaannya wawu ataf dengan wawu ma'iyah itu bisa dilihat perbedaannya Ustaz. Oke, bisa. Enggak. Kalau wawu ataf kan bisa mengataf pada lafaz yang sesamanya gitu loh. Ya, ya. Nah, kalau wawu ma'iyah kan di situ ada kalau di contoh itu sirtu wan nahro. Di situ ada kalimat fi'il. Sedangkan setelahnya wawu ma'iyah itu ada kalimat isim. Jadi bisa dipastikan jika antara kalimat fi'il dan kalimat isim itu ada wawu, maka bisa dipastikan di situ adalah wawu ma'iyah. Mungkin seperti itu. Agar lebih spesifik lagi nantinya, teman-teman. Ya, nanti juga itu Pak, konteks kalimatnya juga pengaruh. Coba ini ya, saya contohkan. Coba yang lain, coba. Nah, makanya. Contohkan, sirtu wa zaidun atau sirtu wa zaidan. Oh ini. Nah, sirtu wa zaidun. Itu kita ya pandai-pandai menentukan wawunya wawu atof atau wawu ma'iyah. Aduh. Iya, tapi kan intinya maaf kan intinya kan kita tidak oh iya iku ataf nang ndi wa zaida ataf ke fa'il gitu iya misalnya kalau kita baca wajidun ataf ke mutakallim itu ya domir mutakalimnya itu aduh Bu, saya berjalan dan Zaid atau saya berjalan bersamaan Zaid juga berjalan. Nah, gitu loh. Aduh. Lebih mudahnya kalau gitu gimana, Pak? Nah, makanya ini konteks spesifiknya identifikasi itu seperti apa? Perbedaan yang mengerucut dari antara wawu ma'iyah dengan wawu ma'ah itu seperti apa? Oke. Itu Pak ya. Yang mungkin bisa kita bedakan yang mudah menurut saya nanti adalah i'rab setelahnya wawu. Oke. Bisa dipastikan kalau i'rabnya isim setelahnya wawu ma'iyah kan nasab. Kalau setelah wawu atau belum tentu nasab ya melihat ma'tuf alaihnya. Kalau ma'tuf alaih nasab ya bisa nasab, kalau ma'tuf alaih sir atau marfu juga. Itu yang pertama. Jadi kita bisa menganalisis lewat i'rab setelahnya wawu ma'iyah. Setelah wawu ma'iyah itu kalau nasab yo mestine napa maf'ul ma'ah. Terus yang kedua kita lihat, saya contohkan tadi sirtu wan nahro. Ini kita analisis secara logika. Nahro ini bisa nggak berjalan? Nah, intinya nggak bisa kan ya? Nah, kalau gitu kita buat wawu atof jelas maknanya keliru. Berarti saya berjalan dan penggawan pun juga berjalan. Nah, kalau dimaknani wawu ma'iyah yang berjalan hanya kita saja. Saya berjalan menyisiri penggawan kan gitu. Itu analisis di antaranya. Monggo yang lain menambah monggo. Dilanjut Ustaz. Jadi pokoknya intinya kalau sudah i'rabnya itu enggak sama, apa itu atofnya tidak sama dengan i'rabannya dengan apa? Dengan ma'tuf alaihnya ya wis. Ya. Sudah dipastikan itu wawu ma'iyah gitu aja ya. Itu kesimpulan dari jenengan. Oke. Lanjut.
Lanjut teman-teman. Monggo lanjut. Lanjut. Munada. Bu Hanifah kurang jelas. Mohon didekatkan. Termantuk. Pedot. Iki sing liyane dipateni. Monggo Bu Hanifah. Nggak jelas-jelas, Bu. Gimana Bu Hanifah? Bu Hanifah sih iku si rewang nang tonggone. Dilanjut dulu ya. Kan nanti ngulang lagi pembahasan Pak. Oh, baru jelas. Bu, ngapuntene belum jelas untuk yang lain-lain nanti ya kita teruskan mawon. Ngoten. Tuh, endi Pak Ketua ini? Pak Ketua, kok dibatut layarnya, berbagi layarnya. Kita lanjut dulu nanti kalau ada pertanyaan di belakang ngoten. Mohon untuk apa itu? Untuk breaknya mungkin nanti kita jam 16 lewat 10 menit ya, karena kita belum sholat asar ya. Nanti kita break ya. jam 16 lewat 10 menit. Ada sholat bareng dah. Oke. Sampean sing virtual dah. Azan. Tahu saya kan musafirul ilmi. Oh ngono ta. Iya ngomong. Kok dosa kena Pak Huda wis, lek dosa. Pak David musafir lil asi itu gak oleh dosa. Hukumnya kok narik apa sih? Pak De. Lanjut. Pak De. Apa? Saya kira nahwu ini lumayan lah. Artinya yang soal-soal nahwu itu memang banyak tapi cukup untuk gampang dimengerti. Meskipun itu sangat dasar sekali ya. Nah menurut saya untuk kisi-kisi Kemenak itu yang kemarin kita lihat itu yang harus dijelaskan itu adalah anwaul majaz, kemudian anwaul istiaroh, binisbati ila kadza wa kadza. Mungkin itu yang ditekankan Pak D, karena itu tadi saya lihat itu ada lumayan banyak soalnya. Pak David ini juga menuruti konco-konco Pak. Pak David, nahwunya ini tinggal munada sama hal saja itu. Oh ya wis lanjut wis. Pokoknya turun wis terus awuren. Setelah munada hal kita masuk ke balaghah. Gas. Lanjut sholat sih ya, apa gak usah? Kari munada hal nanggung, munada hal sih. Kodok. Hal. Munada. Nanggung Pak De, lanjut Pak De. Munada ada 5. Munada itu termasuk mansubatul asma, isim yang dibaca nasab dan jatuh setelah huruf nida, bisa ya dan sebagainya. 1 mufrad alam, 2 nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhof dan syabhul mudhof. Nah, ini hukumnya dibagi 2. Untuk munada mufrad alam dan nakirah maksudah ini wajib mabni domah. Misalnya ya Muhammadu, ya rojulu, ya Muhammadu contoh mufrad alam. Okay. Ya rojulu contoh nakirah maksudah. Ya Zaidu, ya Fatimatu. Pokoknya nggak boleh ditanwin, harus domah. Itu yang mufrad alam dan nakirah maksudah. Kemudian yang 3 nakirah ghairu maksudah, mudhof dan syabhul mudhof ini pasti nasab, ya pasti nasab. Misalnya ya Abdullah, ya rojulan contoh ghairu maksudah. Mana? Hal Pak, hal terakhir.
Hal. Oke. Hal ialah isim yang dibaca nasab berupa isim sifat, isim mustaq, dan pasti berupa isim nakirah. Oke. Isim nakirah ini ciri-cirinya hal. Enggak boleh membuat hal berupa isim ma'rifat. Oke. Contoh. Iya. Iya, Rob. Contoh. Ja'a Zaidun raqiban. Iki di reweli anak wesan. Itu Pak, raqiban itu pasti hal ya. Dan lafaz sebelumnya hal namanya sohibul hal. Zaidun itu sohibul hal. Oke. On Pak. On. Nah, yang nomor 35 ini sudah stop. Ini kan pakai yang apa dari Kemenak ini, Kemenak satunya kemarin. Nah, itu sudah stop. Kita sudah masuk ke ilmu balaghah. Dulu Pak. Macam-macamnya hal ada ya, Pak? Nahwunya itu sudah, Pak. Untuk yang di kisi-kisi baru itu sampai hal. Ada macam-macamnya, Pak? Tidak, untuk yang kisi-kisi baru itu hanya sampai disajikan teks yang mengandung hal gitu saja. Itu sudah stop nahwu di situ. Kak salah. Ya, kemudian nanti balaghah. Saya live dulu nanti kalau balaghah mungkin setelah maghrib nggak apa-apa ya. Nggih, mungkin habis maghrib aja, Pak. Iya, Pak. Habis maghrib aja, Pak. Jadi kita hari ini tuh sudah dapat apa tadi? PPKN, sorof sama nahwu. Apa langsung wis wis. Aku dhewe wis. Apa mau karakter mau lho. Cinta tanah air. Salim, Pak.